Anies tuh gimana sih? Anies ya. Jadi dari perspektif biasa, Win. Teori Kadodi dan sebuah analisis psikologis satir ya. Anies ya, Anies. Anies tuh lupa sebenarnya. Lupa gimana? Lupa kalau dia tuh mau jadi presiden Republik Indonesia. Anies tuh lupa kalau kebanyakan masyarakat di Indonesia itu masih di bawah garis kemiskinan. Rata-rata masih bodoh ya kan, belum melek politik, ya kan. Sukanya yang joget-joget, dikasih disuguhkan dengan itu ya, hiburan, panggung hiburan, kasih Hmm. bansos ya kan, kasih amplop disiram gitu kan. Hmm. Anies lupa kalau masyarakat kebanyakan kebanyakan masyarakat di Indonesia itu ya belum melek politik, SDM-nya rendah gitu kan, Hmm. gitu. Terus Anies tuh harus ngapain emangnya? Apa dia ikutin kayak pasangan lain gitu? Caranya? Iya, Anies itu akhirnya kan diambil, kesempatan itu diambil oleh kontestan sebelah kan. Kesempatan Ngambil. diambil atau dia memang nggak mau dengan pola itu? Iya, akhirnya diambil kan kesempatan itu karena kontestan sebelah tahu banget nih masyarakat yang mayoritas tadi itu ya di Indonesia masih belum melek, melek politik sampai yang di pelosok-pelosok ya kan, di desa-desa gitu kan, yang tertinggal banyak di situ ya jumlahnya kan. Hmm. Akhirnya mengambil kesempatan itu, tahu banget bagaimana mentreatment pemilih ini ya, yang kebanyakan rata-rata beli tadi itu. Diambillah sama kontestan sebelah gitu kan. Ah, gue kan mau meraup suara gitu kan, sebanyak-banyaknya agar menang jadi presiden gitu kan. Ya, Ah. akhirnya begitu, kasih panggung hiburan ya kan. Nah, harusnya Anies tuh melakukan itu gitu loh. Cuma kan enggak Anies. Anies malah seolah-olah yang mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara gitu kan. Ya, dia hanya menyasar sebagian kecil aja. Harusnya bukan itu, bukan bukan momennya. Bukan momennya dia pengen mencerdaskan lagi dia lagi pada saat kampanye, harusnya bukan itu momennya. Iya, mungkin itu idealismenya seorang Anies ya, seorang Hmm. Anies ya. Seorang Anies tok ini kan. Karena memang dia berangkat dari latar belakang yang dia orang intelek berpendidikan tinggi gitu kan. Ya dia pikir dengan dia melakukan itu, menyasar tadi itu ya, mahasiswa ya kan, kaum menengah ke atas, kaum elit misalnya kan, dia sampaikan visi misi program forum diskusi gitu kan, dia pikir dia bisa mengengagement suaranya itu di nanti di pilpres kemarin itu misalnya kan, ternyata kan enggak, itu hanya segelintir. Berapa akhirnya kan, cuma 16% gitu kan, itu hanya segelintir, kebanyakan yang tadi itu Tapi kan gitu. barangkali gimana ya? Gue juga agak bingung sih. Artinya sebenarnya masyarakat itu kan pragmatis ya. Mm-mm. Ya siapa aja yang ngasih banyak, ya itu dia yang pilih. Atau siapa aja yang nyegat dia untuk ngasih amplop, ya itu dia yang milih gitu Oh kan. gitu. Nah, Anies tuh nyikapin itu harus bagaimana ya untuk nyikapin itu? Masyarakat yang pragmatis begitu. Ya, seorang diri Anies nggak mungkin ya bisa bisa merubah itu semua dengan tiba-tiba ya, nggak bisa Hmm. dia, apalagi effort dia kecil ya, Mm-mm. effort dia seorang diri kecil atau bahkan effort dia di belakang dia tidak mau misalnya jor-joran untuk melakukan itu gitu kan. Hmm. Nah kalau yang kontestan sebelah besar banget effortnya, tahu sendirilah. Hmm. Jadi ada yang bilang kan gajah kan, Hmm. gemuk banget gede gitu kan, effortnya gede lah, bisa dengan atau malah didukung dengan sebagian orang dalam gitu pemerintahan gitu kan, yang kita kenal dengan partai warna tertentu kemarin kan, di endorse dengan itu gitu kan, makanya jadi gemuk besar banget dia melakukan itu. Ya Anies mungkin masih disisipi oleh idealisme dia gitu kan, gitu loh, disisipi oleh idealisme dia untuk tetap gimana caranya, model kampanye gue yang gue berlatar belakang karena apa, intelek intelek gitu kan, siapa tahu gue bisa nih mengubah itu pola pikir masyarakat segala macam, ternyata kan ya belum lah, mungkin belum ya pada saat itu mungkin, atau pada saat itu mungkin dia berinvestasi jangka panjang, bisa jadi begitu, dia akan melakukan investasi dulu gitu kan. Ya. Walaupun enggak ya sebenarnya yang pada saat partai-partai politik tertentu mengusung dia kan maunya dia jadi presiden gitu, agar pasti ada, you know lah, timbal balik gitu kan, gue ngusung lu ya gue timbal baliknya
lu harus jadi presiden dan apa yang bisa didapat nanti setelah jadi presiden gitu kan. Gitu. Nah, sekarang gini lah, anggaplah 5 tahun ke depan itu kondisi masyarakat kita tuh masih sama, ya kan? Ya masih lah nunggu siapa yang datang, masih saweran ibaratnya. Kira-kira Anies kedepannya mau maju lagi atau gimana ya? Atau enggak ada nggak sih kesempatan buat Anies? Dari pemantauan gue di medsos pribadinya Anies ya, sama medsos-medsos para setianersnya Anies ya, banyak banget memang masih banyak setianers Anies, orang-orang yang tetap mendukung Anies ya, totalitas. Kayaknya tetap akan diusung dan didukung jadi presiden ya di 2029. Kesempatannya gimana? Kansnya Ya, gimana? kansnya ya nggak tahu Gede ya. atau gimana? Kansnya mungkin akan sama dan naik dikit kayaknya. Oke. Sama dan naik dikit. Karena memang yang sebelah juga akan tetap menginginkan dia memperpanjang periodisasi yang menjadi presiden. Pasti itu. Ini kita ngarang-ngarang aja ya. Nebak-nebak lah ibaratnya. Tebak-tebak berhadiah. Gue pengen nanya nih sama lo. Kalau misalkan Anies mau maju, kira-kira menurut lu siapa ya yang jadi pasangannya? Pasangannya. Kalau gue sih oke-nya AHY. AHY, kenapa tuh? AHY. Karena intelektualitas, terus dia memiliki itu kan kendaraan sendiri. Oke. Apalagi dia kemarin udah jadi dokter kan, dokter real, nggak abal-abal. Beberapa kesempatan dia di luar negeri menyambut kandidat pemerintahan negara lain, dia sangat ini luas ya. Nggak apa-apa. Ngingetin gue sama sesuatu, tapi udahlah nggak usah diomongin. Ya, mudah-mudahan aja nih. Kalau misalkan Anies mau maju ya mudah-mudahan ada kesempatan besar. Berarti kita kelihatan banget ya kalau kita tuh mendukung Anies ya. Oh enggak, ini hanya ini aja. Tadi kan sebuah analisis psikologi satir ya. Wow. Satu lagi mungkin yang lu lupa tanyakan ya. Anies lupa kalau dia tuh mau jadi presiden, yang mekanisme pilpres di Indonesia itu adalah one man one vote win. One man one vote. Gimana tuh? Jadi suara orang-orang cerdas tadi itu ya, itu sama dengan suara orang-orang bodoh tadi itu. Tetap satu suara. Satu suara dihitungnya, bukan keterwakilan. Bahkan nih suara mereka yang tadi itu ya, yang tidak melek politik itu jumlahnya lebih banyak. Iya, iya. Makanya disasar tuh sama kontestan sebelah. Paham. Kita raup nih, kita gunakan segala macam cara, dan atau bahkan menghalalkan segala macam cara agar menang dulu jadi presiden. Jadi gini, mungkin menang dulu. Mungkin saran lo gini, udahlah pakai segala macam cara. Entah itu mau curang, entah itu mau sawer-saweran, yang penting jadi dulu gitu. Setelah jadi presiden baru mestinya begitu karena dia presiden kalau gue sih, karena dia adalah calon presiden di Indonesia. Walaupun mungkin ya di hati kecilnya Anies ya, seorang diri Anies ya, kita bicara karakter dia lah, mungkin akan berbenturan dengan idealisme dia atau karakteristik dia, jati diri dia, pasti akan berbenturan itu. Makanya jalur yang dia pilih ya tadi itu, jalur yang dia pilih mencerdaskan, forum diskusi segala macam. Mungkin dia tahu itu kecil banget ya ininya ya, peluangnya. Tadi kan lu bilang harusnya kalau misalnya di masa kampanye ya udah gunakan aja segala cara gitu kan. Oke, seandainya itu segala cara itu yang dia lakukan itu berhasil, terus dia jadi presiden. Terus dia harus bagaimana setelah itu? Nah, iya, mestinya Anies itu sudah aja gunakan segala macam cara ya kan, segala macam cara. Kalaupun dia masih tetap mensisipkan idealisme dia, ya nggak usah juga lah menghalalkan segala macam cara. Gunakan aja segala cara gitu kan. Nah, nanti kalau dia jadi presiden ya, baru tuh semua program ya kan, visi misinya, kebijakan strategis bisa dia realisasikan dengan mengaktifasi semua perangkat negara, alat-alat negara ya kan, fasilitas negara, menteri kementerian, badan ya kan, BUMN, perpanjangan tangan pemerintahan di daerah gitu kan, diaktifasi tuh karena sudah ditampuk kekuasaan tertinggi. Seandainya gue tanya lagi,
Seandainya lu punya kesempatan untuk bisikin Pak Anies nih, kira-kira lu nyaranin program apa sih untuk dibawa di kampanye? Dibawa ke kampanye. Heeh. Program apa yang lu tawarin? Ya, Kan kalau misalnya yang sebelah kan MPG gitu kan. Kira-kira nanti iya pasti, dan ya itu sejalur dengan pemikiran dia ya. Pendidikan kalau gua sih. oke. Pendidikan karena dari 5. Pendidikan gratis gitu? Iya, pendidikan nggak gratis. Why not? Sangat bisa pendidikan gratis itu di Indonesia. Oke, gitu dah pertanyaan gua. Thank you banget nih. Thank you banget. Seolah banget ya. Sip, Anies. kita out. Lupa menggunakan segala cara itu.